Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kami di podcast PGRI Kabupaten Trenggalek. Kegiatan ini masih dalam rangkaian kegiatan tips dan trik sukses ASN 2021 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Trenggalek bersama Disdikpora Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu guru hebat, sebelum acara dimulai kita yel-yel terlebih dahulu ya. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, sukses ASN 2021. Saya, Tia Susiana, beserta narasumber yang hebat pada pagi hari ini yaitu Ibu Ineke. Baiklah, saya akan bacakan sekilas tentang kurikulum vitae dari Ibu Ineke. Ibu Ineke ini lahir di Jombang 21 April 1989. Beliau beralamat di Ngerayong Gandusari ya Bu ya? Iya betul. Iya. Kemudian riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah di SDN Mendusewu 3, kemudian SMP 1 Bareng, kemudian SMA-nya di SMA Ngoro Jombang, lulusan dari Universitas Negeri Malang, kemudian UT tahun 2014 sampai 2016. UT ini S1 ya Bu? S1 PGSD. Oh, S1 PGSD. Untuk riwayat karir, admin LSM 4 Tiro Malang tahun 2011 sampai 2012, kemudian pengajar Ganesha operasional Jombang tahun 2012 sampai 2014, pengajar Ganesha Operation Trenggalek tahun 2014 sampai 2018. Kemudian beliau juga koordinator materi manajerial P3K Delta Trenggalek dan tim pengembang materi TIU CPNS Trenggalek Delta Trenggalek. Baiklah, Bapak Ibu, kita bisa memulai acara pagi hari ini yaitu bedah soal IPA yang akan disampaikan oleh Ibu Ineke. Waktu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan soal nomor 1 ya Bu ya. Iya. Nomor 1 di sini, seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Kira-kira metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah yang mana ya Bu ya? Apakah yang A, role play, B, proyek, C, discovery, D, diskusi, atau E, expository? Ya. Kita lihat jawabannya. Oh, ternyata discovery. Apa sih discovery itu, Bu? Discovery di sini adalah pembelajaran yang memungkinkan anak untuk langsung terjun ya, kita langsung mengamati. Ya, memungkinkan anak langsung untuk menemukan pengetahuan. Ya, baik fakta-fakta di situ. Oh, alat terapung itu bagaimana sih gambarnya? Ya, jadi siswa langsung secara ini ya, praktek langsung tahu ya. mengapung itu bagaimana. Iya, sesuai dengan prosedurnya ya. Dalam konteks soal ini, tadi metode pembelajaran yang tepat untuk membelajarkan pengamatan peristiwa terapung yang paling efektif di sini adalah menggunakan metode discovery. Ya. Boleh dijelaskan mungkin karakteristiknya kalau role play itu bagaimana, kalau proyek itu yang bagaimana, diskusi bagaimana, atau expository bagaimana, supaya semuanya Bapak Ibu jelas ya. Iya. Kalau role play kan bermain peran ya. Iya, betul sekali. Bermain peran itu kan cenderung cocoknya tuh kayak drama ya, di bahasa Indonesia pelajarannya ya Bu ya. Mungkin bahasa Indonesia atau PPKN. Iya boleh. Nah, itu kalau role play cenderung ke materi yang praktek, bermain peran ya. Kalau untuk proyek itu kan menghasilkan karya ya dalam kurun waktu tertentu mungkin. Iya, sedangkan yang ini hanya mengamati ya, mengamati terapung bagaimana proses terapung itu terjadi gitu ya. Kalau diskusi itu saya rasa untuk pemecahan masalah ya. Di sini mungkin ya kurang cocok karena hanya berdiskusi tanpa tahu prakteknya bagaimana. Oh, melayang itu bagaimana gitu.
Sedangkan ekspositori juga begitu. Ekspositori itu Paparan ya, Bu? paparan, memaparkan. Kita nggak harus memaparkan, hanya melihat, Oh, mengamati saja. oh iya, iya. Gitu. Jadi yang paling cocok yaitu pembelajaran discovery. Discovery, iya. Lanjut ya Bu ya. Monggo lanjut soal kedua. Soal yang nomor 2 kita bahas. Tulang hasta, tulang betis, tulang paha, dan tulang kering termasuk kelompok tulang anggota gerak. Tetapi berdasarkan ciri yang dimiliki dikelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan apa? Apakah A, letak tulang, atau B, bentuk tulang, apakah C, fungsi tulang, atau D, hubungan tulang, E, sifat tulang. Tulang hasta itu tulang yang mana sih, Bu? Hasta itu yang sekitar sini ya. Lengan ya, Bu ya. sini. Hasta itu yang Antara pergelangan tangan sampai siku. oh sampai Iya. situ. Ya. Oh, ada 2 tulang di sini ya, ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, kalau tulang hasta itu tulang yang kecil. Di bawah ini. Ya. Tulang betis itu yang ada di betis kita. Antara pergelangan kaki sampai di lutut. Lutut, ya, Ya. betul. Tulang paha di atasnya. Ya. Dan tulang kering itu yang ada di tulang betis, cuma di situ ada 2 tulang. Yang tulang betis tulang yang kecil, yang tulang kering itu tulang besar, yang di depan. Iya, iya. Nah, kira-kira masuk kelompok yang mana ya? Tadi untuk letaknya enggak sama ya Bu ya. Tadi Iya, hasta betul. tuh di tangan, Kemudian paha, betis di bawah, di bawah, ya. betul. Untuk bentuk tulang pun, bentuk tulang hampir sama ya Bu ya, bentuk tulang. Kan bentuknya Iya. pipa ya. Betul. Hasta pipa, tulang betis pipa, paha juga pipa. Iya. Ya, coba kita cari yang C, fungsi tulang. Fungsinya untuk alat Gerak, gerak. betul. Ya, alat gerak aktif yang jelas ya ini. Iya, ya. iya. Untuk yang D, hubungan tulangnya ini, kalau hubungan kan di sendi ya, bukan termasuk ya. Bukan Untuk termasuk. yang E, sifat tulang. Sifat tulang itu Berbeda-beda juga. Ya? beda-beda ya. Iya. Coba kita cek jawabannya aja ya. Oke. Oh, ternyata bentuk tulangnya. Iya. Iya, Tadi tulang kita sudah hasta, mengidentifikasi ya. Tulang betis, tulang paha dan tulang kering termasuk kelompok tulang anggota gerak berdasarkan Bentuknya yang pipa tadi ya. Iya. Iya. Lanjut ya Bu ya. Bagaimana lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi kepada proses pelapukan alam kecuali pelapukan. Pelapukan itu adalah proses di mana benda tadi itu berubah bentuk. Betul. Iya. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Iya. Ya, ada cuaca, ada temperatur, ada bahan penyusunnya, ada lumut, ada volume bahan. Betul. Kira-kira yang mana? Di sini yang ditanyakan pelapukan alam dan yang kecualinya apa? Kecualinya apa? Kalau cuaca misalnya ya. Iya. Kita tahu di depan di gurun pasir, gurun pasir itu kan ada batu ya. Iya. Nah, karena cuacanya yang ekstrim, ya, pengaruh cuaca yang ekstrim, terlalu panas kalau siang, panas sekali, hari, kalau di malam dingin sekali. Betul. Akhirnya batu tadi itu bisa melapuk, dia berubah jadi tanah. Iya. Nah, lama-kelamaan ya. Sedangkan temperatur sama, suhu juga begitu mempengaruhi. Bahan penyusunnya, betul. Lumut. Jangan tahu batu bata. Iya. Batu bata itu kalau dibiarkan menganga aja, nggak dikasih lepoan ya, itu pasti ditumbuhi lumut. Betul. Dan lama-kelamaan batu bata kan lapuk. Iya, batu bata yang ditata gitu aja di luaran. Tidak tahan lama, jadinya ketika dipasang dia akan gampang merepel gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, itu juga merupakan salah satu proses pelapukan alam, di mana pengaruhnya dari alam, dari lumut, hujan, dari ini, dari lumut ya. Betul. Makhluk hidup ya ini ya, dari lumut itu. Yang volume bahan, saya kira kalau volume bahan tidak mempengaruhi ya kalau saya ya. Iya, betul. Besar kecilnya tidak mempengaruhi. Baik besar maupun kecil semuanya juga pasti melapuk kalau mendapatkan pengaruh ya. Iya. Coba kita cek jawabannya. Iya, ternyata jawaban kita yang cocok adalah yang E. Karena volume bahan itu tidak termasuk dalam proses pelapukan ya. Betul. Baik besar kecil itu tidak mempengaruhi. Besar juga akan melapuk, kecil juga akan melapuk. Betul sekali. Yang mempengaruhi adalah cuaca, temperatur, bahan penyusun dan lumut tadi. Iya.
Lanjut soal nomor 4 ya Bu. Lanjut kita nomor 4. Rekayasa dalam bidang pertanian sudah sering dilakukan. Berikut ini perkembangbiakan vegetatif buatan, kecuali perkembangbiakan ada 2 ya Bu ya. Betul. Ada perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Iya. Yang kita bahas sekarang adalah yang vegetatif. Apa sih vegetatif itu Bu sebenarnya? Perkembangbiakan vegetatif itu perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi tidak ada sel jantan dan betinanya. Kalau perkembangbiakan generatif, namanya sudah generasi ya, bergenerasi. Berarti dia itu perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Berarti ada sel jantan dan betina. Nah, yang kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan vegetatif. Ada 2 lagi perkembangbiakan vegetatif itu, ada alami dan juga buatan. Dimana yang alami itu kan ya yang proses secara alam saja. Kalau buatan yang dibuat-buat manusia biar mau menimbulkan suatu pohon yang unggul ya, berarti yang unggul gitu. Kalau vegetatif itu ada campur tangan manusia ya. Iya, buatan ya, yang buatan. Yang buatan betul. Iya, ada campur tangan manusia. Ada campur tangan manusia. Kalau alam tidak ada campur tangan manusia. Betul. Coba kita identifikasi yang A, mengokulasi pohon lain sejenis. Okulasi dapat diartikan okulasi menempelkan mata tunas. Iya, iya. Di pohon lain ya. Ini termasuk vegetatif buatan ya, karena ada campur tangan manusia yang menempelkan mata tunas tadi manusia ya. Diambil dulu kemudian ditempelkan di tali ya. Berarti yang A salah ya. Iya betul. Yang B kita masuk yang B, menyambung pohon yang sejenis menyambung itu juga merupakan vegetatif buatan ya, karena tidak bisa menyambung sendiri. Ya. Harus ada yang menyambung siapa? Ya. Harus ada manusianya. Kalau yang C di sini ada membelah sel. Membelah sel itu cenderung ke alam ya, karena ini amoeba contohnya. Membelah diri ya. Ini vegetatif alam. Membelah diri amoeba itu ya alam ya, membelah diri ya. Yang D menyetek. Nyetek itu memotong. Contohnya pohon ketela itu. Ya betul ya Bu ya. Iya boleh. Ada stek batang, ada stek daun. Oh iya. Ya kita bisa memotong secara apa itu namanya ya, miring ya. Motong miring di bagian batang atau bagian daun dari tumbuhan yang mau kita stek. Iya mau kita tanam. Kalau stek batang itu bisa di pohon ketela ya. Kalau stek daun kita bisa ambil contoh di lidah mertua. Oh, itu bisa ya Bu? Iya, lidah mertua itu bisa di stek batang. Stek daun. Potong aja langsung ditanam gitu? Iya, nanti bawahnya tuh kan tumbuh akar sendiri. Oh gitu. Iya. Yang sekarang mencangkok ya, mencangkok lagi-lagi ada campur tangan manusia ya, mencangkok ada yang menempel tanahnya di tali juga itu ya. Kita cek jawabannya ya Bu ya. Boleh, silakan. Iya, di sini adalah yang benar adalah yang C, membelah sel dari satu pohon. Jadi dia membelah dirinya sendiri secara alami. Contohnya hidra. Betul. Iya. Hidra itu membelah diri, memotong dirinya sendiri di tumbuhan ya. Iya. Merupakan salah satu tumbuhan bersel satu yang bisa membelah diri. Itu adalah contohnya hidra tadi ya. Lanjut ya, kita membahas soal yang nomor 5. Oke, soal nomor 5 kita lanjut ya. Rara menyiapkan 3 pot yang ditanami kecambah kacang. Pot A disiraminya setiap hari. Setiap sore hari. Setiap sore hari. Yang pot B disiramnya setiap 2 jam sekali, dan yang pot C tidak pernah disiram. Hipotesis penelitian yang dapat diajukan Rara adalah apa sih hipotesis itu, Bapak Ibu? Dugaan ya Bu ya? Iya, dugaan sementara. Dugaan sementara. Saya mau mengira-ngira, nanti itu bakalnya bagaimana ya nanti ya, penelitian yang saya buat gitu. Saya mengira-ngira dulu.
Berarti ini termasuk proyek juga ya Bu? Iya, betul sekali. Ini termasuk dalam proyek ya, metode pembelajaran yang proyek. Coba kita cek jawaban yang A ya. Semakin banyak disiram air, kecambah semakin cepat tumbuh. Yang B, semakin lama kecambah ditanam, pertumbuhannya semakin besar. Semakin lama, semakin besar. Semakin lama, semakin tidak ada hubungannya dengan lama ya. Ini kan tadi mengenai jumlah kelihatannya ya, jumlah iya, air. air. Ya. Iya, jumlah air ya. Bukan lama. Lama ditanamnya ya. Yang C, banyak sedikitnya air berpengaruh pada pertumbuhan kecambah. Nah, ini masih bisa masuk. Kalau yang A itu cenderung hipotesisnya sudah terlampaui ya, sudah ada hasilnya ya. Takutnya kalau semakin banyak malah semakin ini apa ya, membusuk atau bagaimana? Terlalu banyak ya. Terlalu banyak air bisa jadi membusuk ya. Yang D, waktu penyiraman berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah. Waktu apa, siang, sore? Saya kira tidak ya. Tidak berpengaruh. Yang E, intensitas matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan cuaca. Tadi di soal tidak ada intensitas matahari. Kita bahasnya tadi. Soal tadi kan air ya. Air. Berapa jam sekali, sore hari, tidak pernah disiram. Kita cek jawabannya. Oh, jawabannya adalah yang C. Hipotesis sementara yang kita pakai untuk penelitian tadi adalah hipotesisnya banyak sedikitnya air berpengaruh pada pertumbuhan kecambah. Oh, yang pot A itu tadi sore hari toh. Betul, yang B. Oh, yang B itu setiap 2 jam sekali. Kira-kira kalau yang pot A sama pot B dibandingkan itu kan nanti yang A kadar airnya standar lah ya. Tapi kalau sesuai kebutuhan mungkin ya. Iya, betul sekali. Kalau yang B setiap 2 jam sekali kira-kira akan banjir enggak? Kira-kira akan membusuk enggak ya akarnya tadi itu? Kira-kira tumbuh enggak ya? Kira-kira enggak ya Bu ya? Mungkin malah enggak karena busuk over ya. Iya. Terus yang C malah tidak pernah disiram. Malah mati. Mati nanti ya. Oke. Hipotesis sementara di sini adalah yang C ya. Banyak sedikitnya air berpengaruh pada pertumbuhan kecambah. Kita masuk ke soal nomor 6 ya Bapak Ibu. Iya. Nomor 6 di sini judul penelitian Bu Ani, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera. Manakah dari pilihan berikut yang merupakan variabel terikat? Sebelumnya kita akan membahas mengenai variabel dulu ya Bu ya. Betul. Variabel di sini ada 2. Ya. Ada variabel terikat, ada variabel bebas. Betul ya. Sekali. Untuk variabel terikat di sini adalah variabel yang dapat pengaruh dari variabel bebas. Ya. Nah, kalau yang variabel bebas dia yang memberikan pengaruh. Ya. Memberikan pengaruh model yang bagaimana sih kok bisa meningkatkan kemampuan siswa. Nah, seperti itu. Coba kita cek jawaban yang A. Yang A pembelajaran kooperatif di sini masuk ke variabel terikat atau variabel bebas? Kira-kira? Variabel bebas. Bebas ya Bapak Ibu ya, karena dia yang memberikan pengaruh. Iya. Yang B group investigation juga begitu. Dia modelnya masih masuk ke variabel bebas. Yang C kemampuan kerjasama. Ya ini yang untuk meningkatkan kemampuan kerjasama tadi yang dapat pengaruhnya ya, yang mendapat pengaruh dari model pembelajaran tadi itu adalah kemampuan kerja sama. Yang D ini adalah objeknya, siswa kelas 5 itu objeknya yang mendapat pembelajaran metodenya ya. Yang E penerapan model pembelajaran juga masuk dalam variabel bebas yang memberikan pengaruh. Coba kita cek jawabannya. Ya, jawabannya yang C ya. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera. Variabel bebasnya adalah kemampuan kerjasama, yaitu jawabannya C. Jawabannya yang C. Boleh diulangi tadi kalau kemampuan variabel terikat itu yang mendapatkan pengaruh, kemudian kalau variabel bebas yang memberikan pengaruh. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Soal nomor 7 Bapak Ibu. Soal nomor 7.
Rumusan masalah yang paling tepat untuk judul penelitian Bu Ani adalah rumusan masalah yang tepat untuk penelitian Bu Ani adalah apakah yang A? Bagaimanakah kemampuan kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera? Apakah masuk tadi? Penerapan model pembelajaran kooperatif ya. Jadi gini Bapak Ibu, untuk soal yang nomor 7 masih berhubungan dengan soal yang nomor 6 tadi. Iya, betul. Ya. Yang B kita cek ya. Bagaimana penerapan model grup investigasi dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera? Untuk rumusan masalah saya kira harus hampir sama dengan judul ya. Betul. Tinggal kita tambahi pertanyaan saja. Kalau misalnya rumusan masalah itu tidak sama dengan judul, nanti tidak sesuai ya, harus sama plek ya kalau saya rasa ya. Jadi yang B bisa masuk ya? Masuk. Kita simpan dulu jawaban yang B, masuk ke jawaban yang C. Bagaimana pengaruh penerapan model grup investigasi dalam meningkatkan kemampuan kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera? Bagaimana pengaruh penerapan model meningkatkan? Ini lebih masuk ya. Tadi yang B tidak ada variabelnya. Untuk meningkatkan apa? Oh iya. Ya, jadi yang B kita eliminasi. Yang gitu ada Bu, yang B meningkatkan kemampuan kerjasama ada. Bedanya di sini pengaruh sama penerap. Iya betul. Di sini ada pengaruhnya, yang B tidak ada pengaruhnya. Yang B itu penerapannya, kemudian yang C pengaruhnya. Pengaruhnya. Ya disimpan dulu nanti. Disimpan dulu ya. Yang cocok yang mana? Yang paling cocok. Yang D, apakah kemampuan kerjasama dapat ditingkatkan? Ya, saya rasa kalau ini tidak cocok ya dengan judul ya. Ya. Yang E, apakah ada perbedaan? Nah ini kita tidak mengukur perbedaan, kita mengukur tingkat kemampuan siswa tadi, kerjasama tadi. Betul, kalau yang D itu kan mungkin jawabannya cuma iya dan tidak. Iya betul sekali. Coba kita cek jawabannya. Di sini adalah yang B. Rumusan yang mungkin pada judul riset pada nomor 6 tadi ya adalah bagaimana penerapan model grup investigasi dapat meningkatkan pengaruh kerjasama siswa kelas 5 SD sejahtera. Bedanya dengan yang C apa? Yang C tadi pengaruh. Pengaruh di sini langsung penerapan. Ya, kita cek aja yang di soal nomor 6 apakah ada pengaruhnya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nomor 6 di sini langsung ke penerapannya, bukan pengaruh dari model pembelajarannya. Ya, jadi soal nomor 7 ini berhubungan dengan soal nomor 6. Iya, betul. Jadi harus menyimak juga soal nomor 6. Kalau kita tidak menyimak ya mungkin kita balik ya. Salah yang C tadi. Oh, iya. Iya. Yang C pengaruh ya. Jadi harus teliti ya. Harus sama persis dari rumusan masalah dan judul penelitian. Betul. Lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Di salah satu sebuah sekolah dasar, dalam suatu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Mungkin ini ya Bu, ada kata yang double. Salah satu sebuah, mungkin bisa diambil. Iya. Di salah satu sekolah dasar ya. Dalam satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemudian kemampuan belajarnya beragam. Betul. 7 peserta didik tampak sangat menonjol. Sementara 5 peserta didik yang lain kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedangkan sisanya biasa-biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol tadi bagus, tapi kadang mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah, kita kembali lagi ke variabel ya. Betul sekali. Variabel terikat tadi adalah variabel yang mendapat pengaruh. Berarti yang mendapat pengaruh itu tadi kemampuan peserta didik ya. Oke, kita cek. Apakah yang A model pembelajaran dia masuk ke variabel bebas ya? Betul. Kemampuan pemahaman boleh masuk, kita simpan dulu. Iya. Yang C jumlah peserta didik tidak ya. Yang D kesulitan belajar
Apakah masuk? Tidak kayaknya. Yang E, kemampuan belajar Masuk, cuman masuk nanti ya. dilihat dari soalnya tadi. Iya, coba kita cek jawabannya ya Bapak Ibu. Narasinya seperti apa tadi? Iya, kemampuan pemahamannya. Betul. Soalnya di sini Dari ada, awal tadi ya. bagus dalam memahami pelajaran. Iya. Narasinya seperti itu. Memahami kemampuan belajarnya beragam ya, kemampuan pemahamannya belajarnya beragam. Ada yang 5 orang tadi yang masih kurang ya, itulah yang perlu mendapatkan metode pembelajaran. Yang di mana variabel terikatnya di sini, iya betul sekali. Catatan di sini variabel terikat adalah variabel yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh dari variabel bebas yang mendapatkan pengaruh ya. Oke, dari sini bukan kesulitan belajar ya berarti ya, bukan kemampuan belajar ya. Di sini cenderung pada kemampuan pemahaman. Karena di awal tadi ada yang memahami betul, ada yang kurang memahami, ada yang biasa-biasa saja. Iya, bukan sulit belajar, mereka bukan sulit belajar, tapi memang kemampuan memahaminya beragam. Betul sekali, kemampuan pemahaman mereka yang sangat beragam di sini. Oke, lanjut kita bahas yang nomor 9. Kok ada kompor di sini, memasak air. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang tepat berkenaan dengan peristiwa ini adalah kecuali. Apakah yang A, mendidih itu membutuhkan kalor? Apakah betul? Betul. Kalau mau mendidih itu butuh kalori ya. Karena nggak pakai api kita nggak bisa masak air, nggak bisa mendidih. Ya. Betul ya jawaban yang A ya. Kita nyari jawaban yang salah berarti ini ya. Yang kecuali. Yang kecuali. Oke, yang B, mendidih itu dapat menjadikan air habis. Kita pernah merebus air terlalu lama kemudian ya. Lupa kompornya dan dimatikan sampai habis airnya ya. Oh ternyata kalor itu bisa menghabiskan air ya ternyata ya. Kan menguap ya. Air tadi itu ketika sudah terkena kalor dia akan menguap ke udara. Ketutup panci kalau ada tutupnya. Iya. Iya, betul ya. Berarti yang B. Kita cari yang jawaban yang C. Mendidih adalah proses melepaskan kalor. Kalau melepaskan kalor saya rasa itu proses dari membeku ya. Kita menyerap dingin ya malahan ya. Kita melepaskan kalor. Berarti yang C salah itu ya. Proses melepaskan kalor ya. Yang mendidih itu bukan melepaskan kalor, malah membutuhkan kalor. Betul. Gitu. Ya sangat berbalik dengan yang A tadi ya. Kebalikannya yang A ya Bu ya. Coba kita cek yang D, mendidih merupakan proses konveksi ya. Konveksi adalah proses perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor yang melalui perantara air tadi. Yang E, mendidih yaitu terjadi pelepasan butiran air ya, sama tadi kayak menguap tadi ya. Betul. Oke, berarti jawaban yang kurang tepat di sini adalah yang C ya. Kita cek jawabannya. Cek dulu. Oh ya. Di sini kita jelaskan fakta-fakta tentang air mendidih. Yang pertama, mendidih membutuhkan kalor. Yang kedua, proses mendidih dapat menjadikan air habis. Betul. Yang nomor 3, konveksi. Yang 4, terjadi pelepasan butiran air. Maka yang bukan termasuk fakta mendidih adalah proses melepaskan kalor. Ini justru membeku, bukan mendidih ya. Kalau kebalikannya dari mendidih. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya, untuk soal nomor 10. Di sini ada contoh rubrik sederhana dari penilaian siswa. Ya. Siswanya namanya Budi ya Bu? Siswanya namanya Budi ya. Budi mendapatkan skor sesuai yang tercentang dalam rubrik. Skor Budi jika dibuat dalam standar 0 sampai 100 adalah. Di sini kita misalkan aja kriterianya itu ketika deklamasi atau pembacaan puisi ya Bapak Ibu ya. Misalnya yang A itu kita buat pelafalan Budi. Oh, pelafalan Budi itu dia mendapatkan skor 4. Sempurna. Iya, bisa dibilang sempurna ya. Yang B ekspresi mungkin ya. Ekspresinya Budi itu masih kurang datar gitu. Saya beri nilai skornya 3.
Sedangkan yang C, misalnya kita pakai Vokalnya vokal kurang ya, keras mungkin. kurang keras. A, I, U, E, O-nya dia kurang jelas ya. Oh, saya kasih skornya 2. Kira-kira untuk menentukan standar 0 sampai 100 kita pakai nilai berapa ya untuk Budi itu ya? Karena rentang skornya tadi itu satu-satu ya, jumlah maksimalnya itu 4, 3, 2, 1, skornya 12. Ya, jadi kalau Budi itu melaksanakan yang baik-baik semua, itu dia mendapatkan 4 kali 3, 12. Iya. Skor maksimalnya 12 ya, Bu? Iya, betul. Karena Budi tadi skornya enggak teratur ya, ada yang 4, ada 3, ada 2. Mungkin dijumlahkan dahulu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Kita jumlahkan dulu nilainya Budi. 4 ditambah 3 ditambah 2. Jadi 9. Betul. Dari berapa skor maksimal? Skor maksimal tadi 12. Karena ada 3 variabel, 3 kriteria dan skor maksimalnya 12. 4 kali 3 masing-masing ya. Iya, jadi 12 ya. Itu 9 dibagi 12. Baru kita dikalikan dengan standarnya 100. Dapatnya berapa ya? 9 dibagi 9 dibagi 12, 75 ya. 75, coba kita cek. Iya. Cara menentukan skor di sini, skor diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan dengan standar 100. Oh, 9 dibagi 12 dikali 100 sama dengan 75. Begitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang nomor 11. Air diisi dalam plastik ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dengan banyak dan es akhirnya. Oh, jadi ditaruh garam yang banyak dan es gitu ya, Bu ya? Dan es. Akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Itu kayak bikin es puter. Es puter ya. Iya, betul. kayak bikin es puter. Kenapa air dalam plastik tadi dapat membeku? Ya. Kalau kita bikin es puter kayak gitu ya berarti ya. Terus lama-lama yang di dalam tabung itu membeku. Karena kecepatan mungkin ya, kecepatan sama adanya bahan tadi, ya, ada es sama garam tadi, betul, bisa menimbulkan efek kimia kali ya. Yang berpengaruh. Pembekuan air ya. Coba kita cek. Yang A, garam dan es melepaskan kalor, air menerima kalor. Kok menerima kalor airnya? Kan malah di sini malah membeku ya. Justru malah airnya itu melepaskan kalor. Iya. Yang A nggak cocok ya. Nggak cocok, kita eliminasi. Yang B, garam melepaskan kalor, air menerima kalor. Lagi-lagi sama. Dia tidak menerima kalor ya. Yang C juga sama ya. Air menerima kalor. Es melepas kalor, air menerima kalor. Malah panas nanti. Iya, malah panas. Yang D, air melepaskan kalor. Betul? Betul. Iya. Air melepaskan kalor. Karena kalor itu untuk proses membeku itu bukan menerima kalor ya, tapi melepaskan kalor ya. Yang E sama jawaban dan dari A dan B dan C. Coba kita cek jawabannya. Ya. Peristiwa air membeku adalah proses melepasnya kalor, bukan menerima kalor. Ya. Kalor itu dikeluarkan saja. Iya, supaya cepat beku. Beku ya. Lanjut ya. Ya. Bapak Ibu. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12. Nah, ini mengenai kelistrikan ya. 2 baterai dihubungkan seri. Kemudian kutub-kutubnya dihubungkan dengan sebuah lampu. Pada rangkaian yang lain berarti anggaplah rangkaian paralel ya. Di sini ada seri, yang lainnya paralel. Baterainya tadi dihubungkan secara paralel, kemudian kutub-kutubnya dihubungkan dengan sebuah lampu. Hal yang dapat disimpulkan dari 2 kondisi tersebut adalah, sebelum kita bahas opsinya, kita bahas dulu apa sih rangkaian seri paralel itu ya Bapak Ibu ya. Betul. Mungkin masih lupa-lupa ingat gitu ya. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri itu rangkaian yang disusun secara berurutan. Sejajar ya. Betul sekali. Jika satu baterai misalnya yang kita susun ada baterai ya. Satu baterai mati, maka lampunya yang lain itu pengaruhnya juga ada ya. Bisa agak redup ya, atau malah mati pet ya. Kalau dengan paralel, dia
susunannya dia apa namanya itu Bu ya? Cabang-cabang gitu. Nah, bercabang, betul sekali. Susunannya bercabang. Jadi misalnya kalau satu baterai itu mati, yang lainnya tidak ikut mati, masih bisa nyala gitu ya. Sama dengan keuntungannya ya Bu. Keuntungannya. Iya, makanya kalau menyusun lampu di rumah jangan pakai yang seri. Satu mati semua. Nyala semua, listriknya habis banyak ya Bu ya. Betul sekali. Oke, kita prateli dulu ya yang A. Apakah yang A, lampu pada rangkaian pertama menyala lebih terang dibanding pada rangkaian kedua? Oh iya, ini terang redupnya ya. Oh, betul sekali. Iya. Kalau rangkaian seri sama paralel itu terang redupnya itu berbeda juga ya. Kalau seri itu cenderung terangnya terang sekali. Terang sekali. Ya, kalau paralel terangnya itu sedikit redup karena kan tidak semuanya bisa bareng nyalanya bisa ya. Langsung gitu. Iya, tidak bisa langsung. Coba kita perhatikan lagi yang B. Rangkaian pertama menyala lebih redup, jelas salah ya, karena seri itu nyalanya terang sekali. Betul sekali, terang sekali. Yang C, kuat arus, lebih stabil dibandingkan, karena kita nggak bahas kuat arus, kita tadi bahasnya lampu. Lampu lebih terang atau lebih redup ya. Yang D, kuat arus juga. Yang E, tegangan pada rangkaian pertama lebih kecil, salah ya. Iya. Ini nggak ngomongin tegangan, ini ngomongin redup dan terangnya ketika lampu. disusun ya. Coba kita cek jawabannya. Iya, yang A jawabannya ya, Bapak Ibu ya. Lampu pada rangkaian pertama menyala lebih terang dibandingkan pada rangkaian kedua. Iya, karena susunannya baterainya susunan seri. Susunan seri itu cenderung lebih nyala, lebih terang dibandingkan dengan paralel, gitu ya. Jumlah tegangannya itu lebih besar kalau yang disusun secara seri. Ya. Kita di sini tidak membahas tegangannya ya, Bu. Iya. Lanjut. Soal nomor 13. Seseorang melempar bola tenis sehingga membentuk lintasan parabola. Sesaat setelah melempar bola, orang tersebut lari lurus ke depan dan kemudian menangkap bola tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah: apakah yang A, perpindahan orang yang melempar lebih besar dibanding perpindahan bola tenis? Kalau yang A itu perpindahan orangnya kalau lari itu nggak seberapa capek ya daripada kita melempar bola. Iya, betul. Lebih apa namanya? Lebih berotot melempar bola ya. Iya. Kalau yang B, perpindahan bola tenis lebih besar dibanding perpindahan orang yang melempar. Ini perpindahan bola tenis lebih besar dibanding perpindahan orang yang melempar. Boleh jadi ya? Boleh jadi. Yang C, lintasan bola tenis lebih besar dibanding lintasan orang yang melempar. Karena lintasannya bentuknya tadi lintasan bola tenisnya berbentuk parabola, sedangkan yang melempar lurus. Ketika melempar terus balik lagi gitu aja kan Bu ya? Iya, jadi nggak begitu berat lah katakanlah ya. Iya. Jalurnya. Bisa dibandingkan dengan yang A tadi ya? Boleh. Kalau tadi yang A perpindahan orang yang melempar lebih besar. Iya. Jelas yang benar ya Bu ya? Iya, karena di sini ngomongin lintasan. Iya, betul. Iya. Yang D, lintasan orang yang melempar lebih besar, salah ya, karena yang membutuhkan banyak tenaga itu yang malah yang bola tenisnya tadi ya. Lintasan orangnya cuma lurus aja, kemudian lintasan bola tenisnya berbentuk parabola. Iya. Yang E, lintasan bola tenis lebih besar dibanding lintasan orang yang melempar. Ini sama dengan yang sama C ya? C dengan E ini jawabannya sama ya? Iya. Kalau misalnya ada dua jawaban yang sama ini sebaiknya milih yang C apa milih yang E atau kedua-duanya itu tidak pengaruh biasanya? Salah satu saja. Kalau dipilih salah satu saja. Yang C boleh. Maksudnya? Yang E juga boleh. Yang C boleh, yang E boleh. Iya. Oh. Karena kita nggak bisa cuma kuncinya juga salah ini pasti nanti. Iya. Kuncinya juga salah. Jadi anggap aja bonus. Betul. Tapi kalau misalnya di soal CPNS ini adakah bonus? Biasanya ada. Ada ya. Yang beruntung. Oh, seperti itu. Ada yang sama, persis aja. Iya, iya. Tapi biasanya kalau yang sama gitu pilih yang atas saja. Pilih yang atas ya. Iya. Ya makanya saya tadi kan tanya pilih yang C atau pilih yang D, sementara jawabannya sama berarti pilih yang atas dulu ya. Yang atas aja ya. Kalau saya pilih yang atas aja, yang C aja. Walaupun dua-duanya juga sama sih. Ya. Kita pilih yang C. Cek jawaban.
Ya, lintasan bola tenis lebih besar dibanding dengan lintasan orang yang melempar. Kita lanjut soal berikutnya ya, Bapak Ibu. Soal nomor 14, Nomor Bapak Ibu. 14. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas atau yang biasa disebut respirasi dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada sistem pernapasan manusia, proses masuknya udara ke paru-paru adalah, berarti ini proses masuknya oksigen, respirasi ya, ini respirasi. Apakah yang A, rongga dada mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara di luar sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru, betul? Mengembangnya betul ya? Iya, betul. Yang B, rongga dada mengembang dan katup menghisap terbuka sehingga mengalirkan udara keluar ke dalam paru-paru. Katup menghisap. Sebenarnya kurang tepat ya? Iya, kurang tepat. Yang C, rongga dada mengembang lalu lubang hidung menghisap. Kayaknya ini bareng-bareng ya? Iya, atau mungkin kebalik. Kebalik ya? Hidungnya dulu rongga dada ya. Yang D, lubang hidung menghisap, kemudian faring memasukkan ke dalam paru-paru. Boleh ya? Faring itu cabang tenggorokan. Laring ya, ini kok faring. Yang E, lubang hidung menghisap udara luar kemudian melalui trakea diteruskan bronkus masuk ke alveolus. Hidung, tenggorokan, paru-paru. Hidung, terus trakea, bronkus itu cabang, bronkiolus cabang-cabangnya lagi, alveolus. Bisa jadi yang E ya. Coba kita cek aja jawabannya. Oh, jawabannya kita adalah yang A. Benar yang A ya. Proses mengembang. Rongga dadanya mengembang. Rongga dadanya mengembang dulu, kemudian tekanan di dalam paru-paru itu rendah. Ya. Sehingga tekanan udara bisa masuk. Iya, kayak proses, kayak pernah bikin praktekan paru-paru dari botol aqua itu ya. Kan tekanannya kan kosong ketika diberi udara ya, baru nanti mengembang gitu ya. Makanya kalau tekanan paru-parunya rendah kan bisa masuk udaranya. Kalau tekanan udaranya di paru-paru tinggi tidak bisa masuk. Iya, penuh ya. Kita lanjut ke soal nomor 15 Bapak Ibu, soal terakhir. Berikut pernyataan yang benar tentang kromatografi adalah, apakah yang A, prinsip kromatografi adalah berdasarkan perbedaan titik beku, atau yang B, berdasarkan titik didih, ataukah yang C, contoh kromatografi adalah pengolahan minyak bumi, atau yang D, prinsip kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan, atau yang E, prinsip kromatografi melalui proses pendinginan dan pemanasan terlebih dahulu. Langsung kita cek jawabannya ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Jawabannya adalah yang D. Prinsip kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan cepat lambat meresapnya antara partikel-partikel zat yang menyusun campuran dalam medium tertentu. Ini masuk ke materi zat di kelas 6 SD ya, ini materi baru itu. Sudah ada ya Bu? Sudah ada. Mungkin bisa dijelaskan kromatografi itu apa? Teknik pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat atau meresapnya partikel-partikel zat yang menyusun air sama minyak, ya. Yeah. Tidak bisa bersatu dia. Ketika kita letakkan air di dalam baskom misalnya ya, sama minyak dalam baskom, dan ada tisu lah misalnya atau spons, kita masukkan, kita celupkan dalam wadah tersebut. Yang akan cepat meresap yang mana? Apakah air atau minyak? Air ya, karena partikel zat air itu lebih lebih cepat meresap ya, lebih rendah katakanlah ya. Kalau yang si minyak tadi lebih tinggi karena lebih kental, lebih pekat gitu ya. Itu prinsip kromatografi, memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat meresapnya. Begitu.
Soal terakhir ya Bapak Ibu. Sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih. Semoga tahun ini Bapak Ibu diangkat menjadi ASN semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, ini tadi pembahasan soal IPA oleh narasumber kita Ibu Inneke. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Inneke. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada tips dan trik Bu untuk sukses menjadi CPNS 2021 ini? Iya, boleh. Untuk tips dan triknya saya rasa sering-sering latihan aja ya Bapak Ibu ya. Ya, betul, latihan itu yang pertama. Ya. Kemudian sering berdoa. Sering berdoa. Oh ya, latihan sendiri, terus kemudian latihan sendiri boleh. Ikut lembaga kursus alangkah baiknya juga boleh. Oh ya, iya, ikut Delta juga boleh ya. Oh ya, kalau boleh tahu Delta ini alamatnya di mana Bu? Alamatnya ini di Sukowetan. Oh, di Sukowetan. Iya, sementara di Sukowetan kita melayani bimbel P3K dan CPNS. Boleh. Bapak Ibu juga sudah banyak yang tahu ya? Iya, promosi ya Ibu. Boleh kita tipsnya itu belajarnya bisa mandiri, bisa kelompok ya. Kalau mandiri itu bisa di rumah, bisa online. Banyak ya sekarang grup-grup Telegram, YouTube, WA, baik yang berbayar maupun yang gratis. Iya, kita juga bisa loh cari-cari buku di mana itu Togamas, ya, Gramedia. di Gramet. Kita boleh kita mencari yang terbaru ya, mesti ada yang terbaru sekarang karena regulasi juga beda sekarang regulasinya untuk P3K ya. Betul. Oh ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu semuanya. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Sukses ASN 2021. Amin. Ya, saya sebagai host pada kegiatan pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.